Qala muallif rahimahullah, niyatus shaum. Sekarang kita memasuki ke dalam hadis yang menjelaskan bagaimana tata cara niat berpuasa. Nah, di sana ada puasa wajib, ada puasanya mandub. Puasa wajib niatnya beda dengan puasa sunnah, atau secara garis besarnya sama, tapi ada juga perbedaannya. Dan antara niat ini, masalah niat puasa, juga terjadi khilaf madhab antara madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal. Coba kita lihat. Wa an Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha, diterima daripada Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ia man lam yubayyitis siyama, barang siapa yang tidak meniatkan puasa dari malam hari. Nah, siapa-siapa lam yubayyit, yang tidak memakai niat puasa malam hari, yaitu qabla al-fajri, sebelum fajar. Fajar di sini fajar shadiq maksudnya. Fala siyama lahu, maka tidak jenis puasalah itu untuknya siman. Nah, di sini Nabi bersabda dengan diawali dengan kalimat man. Man itu kalau dalam ilmu nahwu dinamakan isim mausul, ya, mausul ismi. Harus ada silah, harus ada a'idnya. Ma yaftakiru ila silati wal a'id. Nah, itu mausul. Nah, juga yang mausulnya mausul mushtarak. Ada mausul nas, ada mausul yang mushtarak. Nah, di dalam ilmu usul, man ini termasuk lafdzul am, lafaz umum, ya. Nah, siapa saja ini, siapa saja orangnya yang tidak memasang niat puasa malam hari sebelum fajar, malam cuma sebelum fajar. Nah, kalau malam, yang definisi malam itu kan min ghurubi syamsi ila tulu'il fajar, mulai dari terbit mulai dari tenggelam matahari sampai terbit fajar, itu dinamakan malam. Yubayyit itu asal katanya bata, tidur malam, malam, ya. Nah, itu malam. Jadi barang siapa yang tidak memasang niat puasa secara umum, puasanya baik sunat ataupun puasa wajib, nah maka falau siyama lahu, maka tidak jenis puasa untuknya, tidak ada nilai apa-apa puasanya. Nah, falau siyama lahu, itulah yang ada di falau siyama, itulah nafi lil jenis. Kalau dalam ilmu nahwu, la nafi lil jinsi. Nah, setelahnya ada kalimat siyama. Siyama itu ismun nakirah, isim nakirah, ya. Yang udah belajar ilmu nahwu, itu siyama isim nakirah. Sebelumnya ada nafi, ada la. Nah, ada harfun nafi, yaitu la. Nah, ini kaidah dalam ilmu usul, an-nakiratu idza waqa'at ba'dan nafi tufidul umum. Isim nakirah apabila dia setelah nafi,
maka dia berfaedah umum. Jadi apa maksudnya? Umum kepada seluruh puasa, ya baik puasa wajib ataupun puasa sunat, puasa mandub. Kalau orangnya tidak memasang niat malam hari, yang puasanya la siyama lahu, tidak ada puasa, nggak sah puasa. Maksudnya la siyama ini tidak sah puasanya. Puasa yang mana? Ya baik puasa sunnah ataupun puasa wajib. Secara umum hadis dulu. Nah, umum hadisnya la siyama lahu, tidak jenis puasalah itu yang ada untuk orang itu. Puasanya nggak dihitung, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Misalnya antum, nah tadi malam, hari ini kita puasa. Tadi malamnya kita nggak pasang niatnya malam hari. Kita pasang niatnya, niat puasanya ba'dal fajar, setelah salat subuh. Sah puasa nggak? Hah? Sah puasa nggak? Niat puasanya setelah salat subuh? Tidak sah. Sebab Nabi mengatakan, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajar fala siyama lahu." Siapa yang tidak meniatkan puasa malam hari sebelum fajar, dia enggak ada puasa, dia enggak sah puasa, baik puasa sunat ataupun puasa wajib. Berarti qabla al-fajar, sebelum fajar. Mafhumnya apa? Kalau ba'dal fajar tidak sah niatnya. Ya, kalau tidak sah niat, ya niat ini min arkanis siyam, sebagian dari rukun puasa. Jadi enggak ada rukun, enggak sah puasa. Nah, ataupun puasa sunat, ini secara umum hadis dulu. Kita puasa sunat Senin atau Khamisnya. Kita malamnya nggak ingat pasang niat, nggak ingat kita niat malam harinya untuk niat puasa Senin siangnya atau Khamis siangnya. Ba'da sabah, setelah salat subuh, assalamualaikum, hari mulai terang, ingat kita, aduh, lupa niat nih tadi malam. Langsung dia niat setelah salat subuh, puasa sunat. Menurut umum hadis ini tidak sah. Nah, jadi hadis ini, hadis yang man lam yubayyitis siyama qabla al-fajar fala siyama lahu, umum. Baik puasa sunat ataupun puasa wajib. Nah, nanti ada taksisnya, ada mukhassisnya. Apa mukhassis? Bahwa boleh puasa sunat niatnya ba'dal fajar. Ini taksisnya lain lagi nanti. Ini secara umum hadis dulu. Siapa saja yang tidak meniat puasa malam, maka la siyama lahu, tidak jenis puasa untuknya. Puasa sunat tidak, puasa wajib tidak. Nah. Paham? Fahim tuh? Nah. Di sini kata Nabi la siyama. Ini ada iskal. Coba perhatikan baik-baik ya. Kata Nabi Muhammad la siyama, tidak ada puasa. Puasa itu apa? Imsak kan? Menahan diri dari makan dan minum dan jima. Orang yang tidak ada niat malam harinya, la siyama lahu, tidak ada puasa. Nah, misal ana nggak ada niat tadi malam puasanya, siangnya saya puasa, nggak makan, nggak minum, nggak jima, semuanya nggak, nahan dari pagi sampai sore, cuma nggak ada niat malam. Puasanya ada kan? Imsaknya ada nggak? Ada kan? Imsak, mana siyam logatan imsak, menahan diri, menahan dari makan, menahan dari minum, nahan dari jimak dan lain sebagainya yang menyebabkan puasa kita batal. Di sini kata Nabi la siyama, nggak ada puasa. Kok nggak ada puasa? Itu kan ada puasa itu. Nabi Muhammad bilang la siyama, tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniat itu. Padahal dia puasa. Nggak paham ya? Contoh lain. Dalam hadis Nabi bersabda, rufi'a an ummati thalath, diangkat dari umatku 3. Ya, ada 3 perkara yang diangkat dari umatnya. Yang pertama an-nisyan, lupa.
Diangkat maksudnya nggak ada. Ditidakadakan oleh Nabi Muhammad, lupa. Berarti lupa itu nggak ada. An-nisyanu wal khata', dan salah. Wa mastukriha alih, dan juga dipaksa. Nabi bilang rufi'a an ummati tsalas. Diangkat dari umat saya 3 perkara. Yang pertama lupa. Jadi kalau diangkat artinya nggak ada. Lupa ada nggak? Lupa kitanya, lupa ada nggak? Lupanya ada. Kan ada lupanya kan? Tapi Nabi Muhammad bilang rufi'a an ummati tsalas. Diangkat dari umatku 3. Pertama lupa. Kalau memang udah diangkat, kenapa kita ada lupa? Kemarin hafal Al-Qur'annya, hari ini hilang semua. Kemarin kita hafal hadisnya, besoknya udah nggak hafal lagi, kan lupa itu. Nabi Muhammad bilang rufi'a an ummati tsalas. Diangkat dari umatku 3. Yang pertama lupa. Padahal lupa itu ada kan? Setiap hari kita lupa. Tapi Nabi Muhammad bilang nggak ada lagi lupa, udah diangkat. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya diangkat lupa ini. Padahal lupa itu masih ada. Nah ini di dalam ilmu usul dinamakan dilalatul iqtidha. Maksudnya di sini bukan lupanya yang tidak ada. Nah bukan lupanya yang tidak ada. Apa juga? Dosa di saat kita lupa. Itu yang diangkat. Rufi'a an ummati tsalas. Diangkat dari umatku 3. Yang pertama an-nisyan, lupa. Apanya? Mu'akhadzatin nisyan. Dosa di saat kita lupa. Kita lupa nih puasa, minum, dosa nggak? Nggak, lupanya ada. Kita puasa nih, makan, sah puasa nggak? Sah. Dosa nggak? Nggak dosa. Nah, lupanya ada, dosanya yang tidak ada. Jadi yang dimaksud rufi'a, yang diangkat, yang dihilangkan itu dosanya, bukan lupanya. Nah maka kata Nabi, rufi'a an ummati tsalas. Dari umatku telah diangkat 3. Yang pertama lupa. Nanti ditanya orang, kalau memang lupa sudah diangkat, kenapa kita masih lupa? Nah yang dimaksud di sini bukan zat lupanya. Yang dimaksud adalah dosa ketika kita lupa. Ada orang sudah kawin, udah punya istri, udah punya suami, puasa, lupa, jima dia, dosa nggak? Nggak dosa. Lupanya ada, dosanya yang nggak ada. Ini dinamakan dilalatul iqtidha. Sebab kalau kita bilang lupanya tidak ada, berarti Nabi bohong dong. Kata Nabi lupanya udah diangkat. Tuh, banyak orang lupa, bohong dong Nabi Muhammad. Jadi yang dimaksud bukan zat lupanya, tapi yang dimaksud adalah mu'akhadzatin nisyan. Dosa di saat kita lupa. Saya Tengku puasa, ingat Tengkunya puasa, anak ingat anak puasa, tapi minum, ingat anak puasa, dosa nggak? Dosa. Antumnya puasa juga, cuma minum, nggak ingat antumnya puasa, lupa, dosa nggak? Nah inilah dosa yang dimaksud. Nah rufi'a an ummati fala siyama. Orang yang gak ada niat malam hari, siangnya puasa dia. La siyama kata Nabi Muhammad. Ini gak ada puasa dia. Kok gak ada puasa? Itu kan puasa dia itu. Cuma niatnya doang, gak ada malam. Puasa kan ada. Yang dimaksud bukan zat puasanya. Yang dimaksud kesahatan puasanya. Puasanya itu tidak sah. Sahnya itu yang ditidakadakan. Puasanya ada. Gak sah puasanya bagi orang yang tidak ada niat di malam hari, baik itu puasa sunnah ataupun puasa menurut umum hadis yang pertama ini. Nanti kita baca hadis seterusnya untuk sebagai mukhassisnya, sebagai taksisnya. Fahim tuh? Muslim. Nah. Ada yang tanya? Ada yang mau nanya? Di situ? Ya, nah kita lanjutkan. Nah jadi hukum yang selanjutnya, ini garis bawahi, bahwa siapa saja yang tidak niat puasa di malam hari sebelum fajar, malam ya, kalau malam ba'dal maghrib, antara ba'dal maghrib, setelah maghrib dengan fajar, di situ pasang, mau setelah maghrib, mau ba'dal isya, mau kapan saja, terserah antum lah, pokoknya ba'dal maghrib wa qabla al fajar, jangan waktu asar. Nanti habis asar udah niat dia. Nah, habis salat asar udah niat nih, nawaitu sama wadin an adai fardhi syahri Ramadan ya. Allahu akbar lillahi taala. Wa ba'da salat asar udah niat dia, enggak sah niat. Sebab
belum masuk ke dalam malam. Dia malam ya. Ba'da ghurubi syams, antara tulu'il fajar. Jadi kalau nggak ada niat malam, nggak sah puasa. Baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Faham tuh? Nah, ada satu masalah. Nah, ini jemidah. Biasanya niat itu kapan dipasang? Kalau kita sholat, niatnya di mana dipasang? Sebelum takbir, ba'da takbir, atau bersamaan dengan takbir? Bersamaan dengan takbir. Kan niatnya kan harus begitu kan. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Kita kasat, kita niat sesuatu bersamaan kita melakukannya. Salat niatnya harus ditakbir. Allah. Mulut kita baca Allah, Allahu Akbar, itu awal salat. Di awal salat kita pasang niat. Mulut membaca Allahu Akbar, hati mulai pasang niat. Jadi sama-sama ya. Niat dengan awal ibadah. Puasa ada aneh dia. Boleh niat puasanya padahal kita belum puasa. Ba'dal maghrib kan boleh niat puasa kan? Ba'dal maghrib langsung kita niat puasa. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ba'dal maghrib langsung kita niat puasa. Setelahnya makan lagi kita, minum lagi. Padahal udah niat. Sebenarnya ibadah ini kalau sudah niat langsung laksanakan. Seperti salat. Tapi puasa lain. Setelah kita niat ba'dal maghrib masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh jima bagi yang sudah berkeluarga dan lain sebagainya. Kenapa beda ini? Nah, ini beda. Ada yang bisa jawab? Kira-kira kenapa? Antum kenapa? Nah, sebab awal puasa mana? Baru dihitung awal puasa. Nggak boleh minum, nggak boleh makan, nggak boleh jima, itu di mana waktunya? Setelah terbit setelah terbit fajar, terbit fajar tsani, fajar shadiq. Nggak boleh lagi makan, nggak boleh lagi minum, nggak boleh lagi jima, semuanya nggak boleh. Di situ kan awal puasa. Nah, seharusnya di situ kita niat kan? Seharusnya di situ kita niat bersamaan dengan awal puasa, tapi tidak. Kita boleh meniatkan puasa ba'dal maghrib. Ini kenapa? Nah, jawabannya adalah seperti dijelaskan di dalam kitab Ashbah wan Nadhair. Karena puasa ini sulit menanti awalnya. Nah, awal puasa kan terbit fajar kan? Mau kita nanti di mana fajarnya? Kita lihat ke sana, arah sana. Enggak, matanya tetap aja lihat. Mau lihat terbit fajar. Udah keluar di belakang, nggak kelihatan kan? Nah, yang ini lihatnya ke sana, ke kanan. Kamu kenapa? Lihat fajar, mau pasang niat puasa. Lihat ke sana, keluar fajarnya di sana. Jadi madarat, nggak mungkin kita sertakan, kita samakan antara niat dengan awal puasa. Sebab awal puasa terbit fajar. Fajar itu kecil, nggak besar dia. Kecuali kalau fajarnya besar enak. Ini kecil, keluar sana. Nggak keluar, kita lihat sana, keluar di belakang. Kita lihat ke belakang, keluarnya di sana. Kita lihat sana, keluar ke sana dia. Jadi madarat, nggak mungkin kita mengenali awal puasa itu sebab awalnya terbit fajar. Paham kan? Nah, maka diperbolehkan. Maka boleh niat puasa tidak beserta awal puasa. Nah, ini al-masyaqqatu tujlibut taysir dalam kaidah fikih. Kalau susah, ya udah dipermudah. Ini susah ini. Susah, ya udah dipermudah. Silakan kamu mau niat kapan saja, pokoknya ba'dal maghrib wa qabla al-fajar. Hakada. Faham? Nah, itu garis besarkan bahwa puasa yang tidak ada niat malam, baik puasa sunat wajib, menurut hadis ini la shiyama lahu, tidak sah puasa. Nah, yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu an. Sama ya? Dalam terjemahan. Sama ya? Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata ianya Siti Aisyah, si Aisyah, dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin faqala, masuk
kepadaku atau datang kepadaku oleh Nabi dzata yaumin pada suatu hari. Suatu hari Nabi pernah datang ke rumahnya Aisyah. Ketika sampai di rumah Aisyah, faqala, maka bertanya Nabi, hal indakum syai'? Apa kamu punya sesuatu? Nah, hal indakum syai'? Adakah di sisimu sesuatu? Maksudnya adakah makanan? Adakah minuman? Roti atau lain sebagainya? Itu ditanya oleh Nabi Muhammad kepada Aisyah. Nah, qulna, berkata kami, kata Aisyah, la, enggak ada apa-apa ya Rasul. Nah, coba perhatikan hadisnya ya. Zata yaumen, pada satu hari, siang ini, yaumen ini, pada siang. Nabi datang setelah siang ke rumah Aisyah, nanya, ada makanan enggak Aisyah? Enggak ada ya Rasulullah. Nah, padahal Nabi kalau nanya makanan berarti sebelumnya enggak niat puasa dia kan? Kalau memang niat puasa ngapain nanya makanan? Datang ke rumah Aisyah, langsung Nabi Muhammad bertanya, hal indakum syai'? Apa kamu punya sesuatu Aisyah? Makanan, minuman atau lain sebagainya? Nah, Nabi nanya makanan. Kenapa Nabi bertanya makanan? Dari sini kita tahu bahwa Nabi hari itu enggak puasa dia. Enggak niat puasa, bukan enggak puasa. Enggak ada niat puasa. Sehingga Nabi nanya makanan. Sebab orang puasa enggak mungkin bertanya makanan. Ini hari ini ada yang tanya makanan enggak? Enggak ada kan? Enggak ada yang bertanya minuman, enggak ada yang bertanya makanan. Sebab puasa ngapain ditanya? Enggak ada faedah tanya makanan. Adapun enggak bisa dimakan. Nah, jadi datang Nabi Muhammad bertanya, nah, ada makanan? Enggak ada ya Rasulullah. Lalu apa jawaban Nabi? Faqal, maka berkata Nabi, fa inni idzan sha'im. Maka sesungguhnya aku kalau begitu, kalau enggak ada makanan, enggak ada apa-apa, sha'im, puasa dong. Nah, jadi niatnya siang kan? Nah, ini hadis ini udah berlawanan nih. Nah, hadisnya udah ta'arud. Ini hadis yang kedua, maksudnya begini nih. Nabi suatu hari datang ke rumah Nabi ke rumah Aisyah, tanya makanan, enggak ada makanan. Enggak ada makanan Aisyah? Enggak ada. Ya udah, saya puasa hari ini. Kalau dia nanya makanan berarti sebelumnya enggak ada niat puasa. Setelah enggak ada makanan dia bilang, oh, kalau begitu saya puasa. Jadi Nabi mulai puasanya siang. Niat puasanya siang Nabi Muhammad. Padahal hadis yang sebelumnya tadi katanya apa? Siapa yang tidak ada niat puasa malam hari enggak sah puasa. Tapi Nabi Muhammad ini memang enggak ada niat puasa malam harinya, tapi kok niatnya siang. Berarti sah dong. Kalau memasang niatnya siang tuh Nabi Muhammad masang niat puasanya siang. Padahal hadis yang di atas tadi kalau enggak niat malam enggak sah puasa. Enggak sah puasa. Hadis yang di bawah Nabi malah niat puasanya siang. Ta'arud, berlawanan hadisnya. Nah, ya, kontroversi. Lihat hadis ini begini, lihat hadis ini begini. Nah, ini ada terjadi kontroversi. Nah, di dalam ilmu usul ini ada jalan keluarnya. Nah, yang pertama, nggak usah kita masuk ke sana. Nah, kita jelaskan aja. Nah, ini apa maksudnya? Nah, ini ulama mengatakan ini maksudnya puasa sunat. Nah, jadi hari itu mungkin kebetulan bukan puasa wajib nabinya. Nah, Nabi nggak ada rencana puasa wajib. Udah ketika siang hari datang, pagi ya sebelum zuhur. Datang Nabi Muhammad ke rumah Aisyah, nanya makanan nggak ada. Ya daripada kosong, nggak diniat puasa pun kita nggak makan. Mana bagus itu? Tetap lapar tanpa pahala atau lapar ada pahala? Ya, mau pilih mana itu? Lapar ada pahala. Nabi nanya, ada makanan? Nggak ada. Jadi kalau nggak ada makanan, ya sampai sore nanti nggak makan Nabi Muhammad. Ya daripada lapar nggak ada pahala, ya udah biar lapar ada pahala. Nah, maka kata Nabi, nah kalau begitu sampai sore nanti saya pun nggak dapat makan ini. Ya kalau begitu saya puasa saja lah. Nah, Nabi mulai puasa siangnya. Nah, ini ulama mengatakan, versi Syafi'i mengatakan ini puasa sunat maksudnya. Jadi kalau begitu kita jadikanlah hadis yang di bawah sebagai mukhassis untuk hadis yang pertama. Jadi intinya bagaimana? Tidak, kalau kita gabungkan dua hadis ini, jadi intinya begini. Tidak sah puasa
bagi orang yang tidak ada niat malam untuk puasa wajib. Nah, gitu. Sah puasa bagi orang yang tidak ada niat malam, lalu dia niat siangnya, paginya, sah puasanya. Ini untuk orang puasa sunat. Jadi umum hadis di atas ditaksis dengan hadis yang di bawah. Nah, jadi dapatlah satu kesimpulan. Berarti apa? Puasa wajib niat malam. Nah, ya, dalam mazhab Syafi'i, puasa wajib niat malam. Kalau puasa sunnah, ya Senin, Khamis dan lain sebagainya, kalau puasa sunnah enggak wajib malam, bukan artinya enggak boleh malam. Tidak wajib malam. Kalau malam, lawan ya. Kalau malam boleh, kalau siang pun tak apa. Nah, tak apa-apa. Off to you. Nah, ala rahatik, terserah kamu. Cuma yang baiknya malam. Nah, itu. Nah, faham tuh? Nah, jadi hadis ini ada taksis, ada mukhassisnya ya. Yang di atas umum, yang di bawah khusus. Jadi umum ditaksiskan dengan yang khusus. Jadi hadis di atas khusus untuk puasa wajib, yang di bawah untuk puasa sunnah. Nah, ada faedah lain. Puasa wajib, puasa Ramadan ini hikmah ini ya, hikmah. Kenapa harus niatnya malam? Kan puasanya sama saja. Puasa sunat dari pagi sampai sore, puasa wajib dari pagi sampai sore juga. Terus kenapa yang ini harus malam, yang ini enggak boleh malam, boleh siang? Yang wajib harus malam. Hikmah yang terkandung di sana, yang tersirat di situ apa? Nah, sebagian ulama mengatakan puasa Ramadan. Nah, puasa wajib Ramadan di sana diwajibkan niatnya malam. Nah, supaya terbiasa bangun malam. Nah, ya, supaya kita terbiasa bangun malam. Nah, kita tidur nih, ingat besok puasa. Wah, terpaksa bangun kan? Walaupun bangunnya cuma sebentar, buka mata. Oh, itu semua udah pejam lagi. Pokoknya terbiasa bangun di tengah malam untuk pasang niatnya. Jadi kalau terbiasa bangun dulu, biasakan. Kalau sudah biasa bangun, nah nanti terbiasa pula untuk melakukan hal-hal atau hal-hal yang positif, salatnya dan salat tahajudnya di sana. Nah, kalau mau salat tahajud kan bangun dulu. Nah, untuk membantu bangun lebih-lebih dalam bulan Ramadan. Puasa amalan sunat seperti amalan fardu pahalanya. Amalan fardu dilipatkan menjadi 10 sampai 70. Nah, jadi supaya ada motivasi, ada pendorong untuk kita bangun tengah malam, maka disuruhlah niatnya tengah malam. Ini hikmah. Nah, ada yang bertanya? Nah, Ustaz. Tempo niatnya maksudnya. Yang siang tadi. Jangka waktunya. Jangka waktunya qabla zawal ya. Dan sebelum minum, sebelum makan. Nah, jangan udah minum kopi, udah makan ini, udah makan itu, udah puasa aja lah. Itu nggak sah lagi. Ya, siapa saja bisa ya. Nah, udah minum semuanya. Yang kedua, qabla zawal. Ya. Nah. Di sini syarahnya banyak, cuma kitabnya beda ya. Kita ambil yang singkat-singkat. Nah, jadi kalau begitu puasa Ramadannya wajib niat malam. Faedah lain dalam hadis ini, hadis yang pertama tadi, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajar. Siapa yang tidak berniat malam untuk puasa,
Nah, di sini juga mengisyarahkan kepada puasa itu niatnya tiap malam ya. Nah, juga ada isyarah kepada bahwa niat puasa itu tiap malam. Hari ini niatnya malam tadi, besok malam nanti pula, besoknya malamnya lagi, besoknya malamnya lagi. 30 kali puasa, 30 kali niat. Itu inda Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i harus niatnya satu-satu. Puasanya besok, nawaitu shauma ghadin. Dah, puasa lagi, nawaitu shauma ghadin. 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 Inda Syafi'i begitu. Tapi kalau Imam Malik boleh sekaligus. Nah, kalau dalam mazhab Maliki puasanya kan 1 bulan kan? Malam tadi niatnya 1 bulan. Itu kalau mazhab Maliki. Aku puasa mulai besok sampai Lebaran. Nah, wajib berdoa tasu karena Allah Ta'ala. 1 bulan sekali niat itu. Udah malam besoknya enggak harus ada niat lagi, enggak ada niat lagi, udah sekaligus. Itu mazhab Malik. Nah, jadi kita gimana? Nah, semestinya untuk ihtiyatan dua-duanya pasang. Malam tadi ada niat yang 1 bulan enggak? Ada? Oh, alhamdulillah. Udah alim-alim nampaknya. Nah, niatnya sekaligus ya. Niat 1 bulan. Sop. Apa gunanya? Gunanya nanti di mana ada niat kita yang lupa malam, udah nompang dengan niat itu. Nah, langsung lanjutkan puasa. Nah, kalau dalam mazhab Maliki dia enggak terlalu ini dalam mazhab Hanafi. Nah, dia boleh malam, boleh siang. Mau puasa wajib, mau puasa sunat, boleh pagi niatnya. Nah, jadi kalau kita misalnya enggak ada niat 1 bulan, malamnya juga lupa niat, paginya bagaimana? Boleh numpang sama mazhab Hanafi. Paginya niat, nawaitu shauma ghadin. Jangan shauma ghadin. Nawaitu shaumal yauma. Sengaja aku puasa hari ini, puasa Ramadan, berdoa atasku karena Allah Ta'ala. Itu mazhab Hanafi boleh itu. Niatnya pagi. Nah, jadi nggak ada alasan ya. Saya tadi malam nggak ada niat minum makan nggak ada alasan. Nah, masih ada mazhab Hanafi yang mengatakan boleh niat sabahan pada waktu subuh dan sebelum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang pasti apa? Yang pasti semua mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali semuanya sepakat wajib niat. Nggak ada yang bilang nggak wajib niat. Cuma mereka beda pendapat tentang kaifiyatun niyah. Cara niatnya yang beda pendapat mereka. Maliki begini sekaligus. Kalau Syafi'i satu-satu harus malam. Kalau Hanafi nggak mesti boleh siang. Nah begitu. Seluruh mazhab sependapat. Mereka sepakat ittifaq bahwa puasa wajib niat. Nah, Hambali mengatakan wajib niat. Maliki begitu juga. Hanafi juga. Apalagi Syafi'i mengatakan wajib niat. Cuma caranya yang beda-beda ya. Nah, cara niatnya yang berbeda. Niat wajib. Nah, sekarang sudah ada golongan-golongan yang mengatakan nggak perlu niat. Nah, ya, sudah ada golongan salat nggak perlu niat. Ngapain niat? Itu kita berwudu itu memang mau salat kok. Nah, kita keluar dari rumah menuju masjid itu memang untuk salat, untuk niat apa lagi? Nggak perlu niat lagi. Nah, nggak perlu niat lagi itu waktu salat usalli fardhu itu dalam hati nggak perlu lagi itu. Memang dari rumah udah ada niat. Tuh waktu kita hidupkan apanya? Di sini Honda apa? Yang roda 2? Motor ya. Nah, motor. Kalau sana Honda. Nah, kita hidupkan Honda dong. Langsung ke masjid. Itu kan niatnya itu, niat mau salat. Jadi ketika sampai di masjid nggak ada lagi usali sampai Allahu Akbar langsung salat. Niatnya udah dari rumah tadi. Nah, ada yang mengatakan begitu. Nah, ini aneh pendapat ini. Kalau begitu enggak semuanya enggak boleh niat-niat. Dia mengatakan saya dari rumah memang mau salat, ngapain niat lagi ketika di salat di sana? Nah, kalau begitu ente pun dari rumah enggak perlu niat sebenarnya. Dia bilang nih, kamu ada niat enggak? Ada niat nih. Mau saya mau ke masjid ini niat saya mau salat ini. Jadi nanti waktu ngangkat takbir enggak perlu niat lagi.
saya ke masjid ini udah niat ini. Nah, nggak perlu niat lagi. Kalau begitu dia katakan, dia pun nggak wajib niat sebenarnya. Kenapa? Karena kita diciptakan Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Ngapain niat lagi? Memang kita diciptakan untuk ibadah. Ya, kalau dia mengatakan ini niat kami dari rumah ini, nggak perlu dari sana di tempat salatnya nggak perlu niat kami. Ini udah niat. Kalau begitu dari rumah pun ente nggak perlu niat, sebab hidupmu memang diciptakan untuk ibadah. Kalau udah untuk ibadah ngapain untuk niat lagi? Nah, ini menandakan ini pendapat sesat, menyesatkan ini. Nah, padahal mazhab mu'tabar, mazhab yang 4, mereka sepakat mengatakan niat itu wajib. Cuma beda pendapat pada cara niat. Tapi niatnya nggak ada yang mengatakan nggak wajib. Semuanya mengatakan wajib. Nah, faham tuh? Fi soal. Ini nggak hidup ya? Itu oh ya. Ada yang bertanya? Muslimatnya boleh nanya juga enggak? Di sini boleh. Hah? Boleh. Nah, kalau ada nanya coba. Fadhal. Sebelum kita lanjutkan. Enggak ada? Nah, kita lanjut. Ta'jilu bil fitr. Ini hadis akan menjelaskan tentang menyegerakan berbuka puasa. Nah, disunatkan kita untuk segera berbuka. Jangan ba'dal maghrib buka puasanya karena terlalu kuat. Salat maghrib dulu dia. Udah salat isya, udah tarawih baru buka puasa dia. Itu udah enggak bagus lagi itu. Nah, kalau kita puasa sunnah ta'jilul fitri, mempercepat berbuka. Tapi jangan salah juga. Itu di kampung Ustaz, di kampung anak itu ada satu itu. Nah, waktu Tengku ngajar, kita sunat ta'jilul fitri, mempercepat berbuka. Udah, dia tutup jendela semuanya. Padahal masih siang itu. Waktu asar dia tutup jendela. Dia tutup pintu. Semua yang masuk cahaya dia tutup. Kau udah gelap. Udah buka puasa dia. Nah, sebab ta'jilul fitri. Kau udah gelap, kalau udah gelap enggak apa-apa makan. Nah, ini salah faham ini. Ta'jilul fitri setelah masuk waktunya. Ya. Setelah ghurub syams, setelah tenggelam matahari, masuk waktu berbuka. Jangan tunda lagi. Ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Nah, di sini akan disebutkan hadis-hadis yang akan menjelaskan tentang ta'jilul fitr. Nah. Wa an Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. La yazalun nas, tidak henti-hentinya manusia. Tidak henti-hentinya manusia. Di situ apa? Tidak henti-henti juga terjemahnya. Ya, nanti kita apakan? Kenapa bikin maknanya gitu ya? La yazalu, tidak henti-hentinya manusia, tidak hilang-hilang manusia. Bi khairin, di dalam kebaikan, selalu dalam kebaikan dia. Pagi sampai malam, malam sampai pagi, selalu dalam kebaikan. Ma'ajjalul fitra, selama masa mempercepat mereka akan berbuka. Ma itu ma yang ada di ma'ajjalu, ma dzarfiyah, ma masdariyah dzarfiyah dalam ilmu nahwu itu. Nah, jadi tidak henti-hentinya, tidak hilang-hilang. Selalu manusia itu di dalam kebaikan. Kebaikan itu apa? Kebaikan itu selalu ada penambahan nikmat untuk dia. Ziyadatun ni'mah, selalu ada ziyadatun nikmat untuk dia. Itu dinamakan kebaikan.
Selalu dia di dalam kebaikan, ma'ajjalul fitra, selama dia mempercepat berbuka. Nah, ini kayitnya. Nah, kayitnya. Baru semua kamu, semua manusia itu selalu berada di dalam kebaikan, di dalam barakah katsirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama dia mempercepatkan berbuka. Tapi kalau dia lambat-lambatkan berbuka, nanti puasanya besar, cuma nggak dapat barokah. Dalam ilmu kedokteran terbukti puasa ini hebat. Kata Nabi Muhammad, sumu tasihu, puasa kalian, insya Allah kalian sehat. Nah sekarang coba lihat itu, diet tahu ya, tahu kan? Nah diet, proses diet kan puasa untuk menurunkan berat badan. Nah itu rupanya tasumu tasihu, sumu tasihu, puasa sehat kamu. Di Surabaya ada seorang syekh, umurnya 70. Puasanya puasa Daud ya. Puasa tidak. Umur 70, tapi kalau kita lihat, kita panggil abang sama dia. Kalau kita lihat wajahnya manggil abang, padahal umurnya udah nenek-nenek. Pantasnya panggil kakek dia. Mana kek? Ini apa? Kakek Malaysia. Datuk. Oh ya, Datuk. Kalau sana panggil kakek. Nah, kakek atau Datuk. Nah, padahal umurnya Datuk, tapi wajahnya abang. Nah, waktu kita lihat, mau kemana bang? Abang apaan? Umur saya udah 70 katanya. Jadi wajahnya awet muda, Masya Allah. Ketika ditanya, minum obat apa? Nggak ada minum obat apa-apa. Minum jamu apa? Nggak minum jamu apa-apa. Lalu perawatan wajahnya di mana? Nggak dirawat di mana-mana. Lalu apa rahasianya? Puasa. Nah, terbukti sabda Nabi Muhammad, sumu tasihu, puasa kamu akan sehat. Ta'jilul fitr, mempercepat berbuka ini faedahnya supaya tidak kena nggak kena asam lambung, nah dan lain sebagainya. Itu sebagian kecil faedahnya secara tibbiyahnya, secara kedokterannya. Jadi Nabi kita ini bapaknya dokter nih. Nah, nggak mesti ada kuliah sekolah sini situ, nggak mesti diteliti. Nabi Muhammad udah tahu dia ya bahwa puasa itu sehat, daging babi itu haram, daging anjing itu haram. Dari dulu Nabi Muhammad udah kasih tahu kalau menyamak ya, menyamak kena babi kena anjing itu harus dengan tanah. Nah itu apa? Karena nggak ada sabun? Bukan karena nggak ada sabun, ya memang karena Nabi tahu. Diteliti oleh ilmuwan barat, itu udah diteliti itu. Kenapa Nabi Muhammad menyuruh menyamak kena babi kena anjing itu, kena babi itu harus dengan tanah. Ketika diteliti, bakteri ya yang dikandung oleh anjing dan babi cuma akan mati dengan bakteri yang ada dalam tanah. Nah subhanallah, di sekian abad yang lalu, kuno, nggak ada TV-nya, nggak ada ini itu juga nggak ada itu, handphonenya nggak ada, macam-macam nggak ada. Tapi Nabi Muhammad udah super hebat, dia udah tahu dia sama dengan tanah. Sampai dunia modern sekarang ini juga mengakui untuk membersihkan najis anjing dan babi juga dengan tanah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi puasa bisa menyehatkan kita. Sumu tasihu. Itu banyak faedahnya puasa. Nah, jadi kata Nabi Muhammad, la yazalun nas, tidak hilang-hilang selalu manusia itu dalam kebaikan. Setidaknya selalu sehat. Selalu sehat kan kebaikan kan? Selalu dalam kesehatan mereka ma'ajjalul fitrah, selama mereka mempersegerakan berbuka. Selama mereka menyegerakan berbuka. Nah, mereka selalu dalam kebaikan. Setidaknya selalu sehat. Nah, begitu. Terhindar dari asam lambung, dan lain sebagainya kalau dengan berpuasa. Nah. La yazalu, ini hadis menunjuki kepada bahwa orang yang mempercepatkan berbuka, ta'jilul fitri, menandakan dia selalu di dalam barakah. Dia selalu di dalam khair. Dia selalu di dalam kebaikan. Enggak putus-putus, selalu. Kalau dia ta'jilul fitri. Nah, kenapa? Dari mana kita tahu mudawamahnya? Selalu di dalam kebaikan, di la yazalu. Yazalu itu artinya hilang kan? Hilang. Zala anna syaksun. Siapa itu udah hilang dari kita. Zala itu hilang artinya kan? Zala yazalu. Arti yazalu itu hilang.
Masuk la. La artinya tidak. Nafi ya. La ini nafi, tidak. Nafi lafzan wa makna. Lafadznya nafi, maknanya juga nafi. Yazalu maknanya hilang. Jadi yazalu juga nafi, nafi makna. Tapi lafadznya bukan nafi yazalu ya, maknanya nafi. Yazalu hilang, hilang kan nafi kan? Nafi. Jadi yazalu artinya hilang, nafi dia. La artinya tidak, juga nafi. Ini ada kaidah. Nafyun nafi isbat. Menafikan nafi, faedahnya isbat. Tidak hilang, artinya apa? Apa artinya itu? Ini saya bilang, mana anak katakan, HP saya hilang, udah hilang. Tapi kalau anak bilang, HP tidak hilang, berarti ada. Tidak hilang, hilang itu ditidakkan, dinafikan hilangnya. Tidak hilang, berarti ada, ya kan? Nah inilah dalam satu kaidah nafyun nafi isbat. Menafikan nafi, faedahnya isbat. Nah, ini ana bilang sama antum semua, besok tidak boleh. Tidak itu tidak boleh. Besok pagi tidak boleh, tidak, harus hadir. Jadi kalau sudah tidak boleh, tidak itu tidak boleh. Berarti artinya apa? Harus ada kan? Nah, ente besok pagi tidak boleh tidak ya, harus datang. Tidak boleh tidak datang, artinya harus datang. Ya kan? Nafyun nafi isbat. Menafikan nafi, faedahnya isbat. La yazalu, tidak. Yazalu hilang, tidak hilang-hilang, senantiasa maksudnya. Selalu manusia itu di dalam kebaikan, ma'ajalul fitrah, selama mereka mempercepat berbuka. Nah maka nanti kalau udah saatnya berbuka, jangan tunda-tunda lagi. Udah masuk waktu buka puasa itu, nanti dah badal maghrib masih kuat. Nah itu nggak hebat itu, walaupun masih kuat. Buka puasa nggak, nanti sekalian aja sama sahur bukanya. Wow, ini hebat nih. Buka puasanya sekalian sama sahur. Nanti waktu sahur saya buka puasa sekalian. Nah ini nggak hebat lagi, udah menentang sunnah Nabi. Nabi saja yang boleh puasa wisal, boleh puasa siang malam, dia juga ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Maka harus segera berbuka. Segeranya ingat, jangan segera-segeraan ini. Segeranya ba'da, setelah masuk waktu berbuka. Sudah masuk waktu berbuka, masuk, ya udah, bismillah, mulai. Dengan korma, air putih dan seterusnya. Nah, faham tuh? Nah, alhamdulillah. Nah, jadi selalu dalam barokah kita. Nah, satu hadis lagi. Walid Tirmidzi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Juga hadis riwayat Imam Tirmidzi dari hadis Abi Hurairah, ya, diterima Abi Hurairah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Nabi, dari Nabi, berkata Nabi, qala Allah azza wa jalla, telah berfirman oleh Allah azza wa jalla. Nah, jadi ini hadis kudusi berarti ya, sebab ada qala Allahnya. Hadis kudusi ini, Allah berfirman dalam satu hadis kudusi. Apa kata Allah? Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitrah. Secinta-cinta hambaku kepadaku, a'jaluhum fitrah, itu yang secepat-cepat mereka nisbah berbukanya. Itu yang paling dicintai Allah. Jadi kalau yang lambat berbuka, apa Allah nggak cinta? Bukan nggak cinta. Nah, di sini ibaratnya pakai ahabbu. Ahabbu itu isim tafdhil. Ya. Kalau dalam ilmu nahwu isim tafdhil. Kalau isim tafdhil bukan menafikan, melebihkan. Allah lebih cinta kepada yang cepat berbuka setelah datang waktu berbuka. Kalau yang lambat-lambat berbuka, Allah juga cinta, cuma lebih cinta kepada yang lebih
kepada yang lebih cepat berbukanya setelah tiba waktu berbuka. Nah, jadi dua-duanya dicintai oleh Allah. Pokoknya puasa. Puasa, orang yang berpuasa dicintai oleh Allah. Baik berbukanya cepat ataupun berbukanya lambat. Cuma yang lebih dicintai Allah adalah mereka-mereka yang cepat berbukanya. Lebih dicintai oleh Allah, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Satu lagi ya. Ini baru masuk istihbab iftar ala tamar. Satu lagi. Maaf, tadi udah bohong satu kali itu. Ini benar-benar nih, siap nih, udah habis nih. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Tasahharu, bersahur oleh kamu semua. Fa inna fis sahuri barakah, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada barakah. Sahur itu nama waktu ya, nama waktu sahur itu. Waktu kita makan sahur itu waktunya waktu sahur namanya. Nah, jadi makan di situ udah dikatakan makan sahur. Artinya makan di waktu sahur. Nah, idza fahdara kepada madruf ya. Makan sahur. Jadi Nabi bersabda, tasaharu, bersahur kalian. Ini kalimat amar ya. Tasaharu, fi'il amar ini. Tasaharu, bersahur kalian. Jadi kalau begitu wajib makan sahur. Nih, pertamanya dulu nih. Jangan terkejut dulu, wajib. Ini ajaran sesat nih, tunggu dulu. Nah, Nabi mengatakan tasaharu, sahur kalian. Tasaharu itu fi'il amar. Dalam kaidah usul fiqih, mutlak amar lil wujub. Nah, kalau ada amar dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, itu dipertanggungkan kepada wajib. Sebab hakikat amar wujub. Al-aslu fil kalam yuhmalul alal hakikat. Asal pada kalam itu harus dipertanggungkan kepada hakikatnya dulu. Nah, apa hakikatnya? Hakikat sahur, ya makan di waktu sahur. Nah, apa maksudnya? Apa hakikat amar? Ya hakikat amar adalah wujub. Ya udah, sepintas dulu. Jadi sahur wajib. Nah, ini tadi malam siapa nggak makan sahur dosa. Nah, makan sahur itu wajib. Kenapa? Fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam makan sahur itu ada barokah. Nanti puasanya nasyab, nanti puasanya senang, ibadahnya kuat, ngajinya nggak ngantuk. Ya, tapi kalau makan nanti sahurnya nggak ada, udah mulai buka kitab. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kitab dibuka, mata pula yang tertutup. Nah, jadi kan berlawanan itu. Kenapa? Nggak sahur Ustaz. Nah, kan nggak ada barokahnya. Tapi kalau ada makan sahur, tegas dia. Disuruh tidur pun nggak mau dia. Tidur, nggak mau ngaji saya. Nah, itu fis sahuri barokah, ada barokahnya, ada kuatnya. Salatnya tetap tegas, nggak loyo gini. Ya Allahu Akbar gini salat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nggak loyo salatnya. Allah suka kepada mukmin kawi. Nah, orang yang mukmin yang kuat. Kuat fisiknya juga kuat imannya. Jangan kuat fisik dulu imannya nggak kuat. Tuh banyak tuh preman-preman itu yang kuat fisik tapi imannya nggak bagus. Nah, jadi fisik harus kuat, iman juga harus kuat. Maka makan sahur supaya barokah, supaya kuat ibadahnya, nasyab, ya ngajinya nggak ngantuk. Nah, ya sabar-sabar ngantuk-ngantuk dikit nggak apa ya. Nah, ini Ustadz ngantuk juga nih. Nah, sebab ngaji dalam bulan Ramadan, pahalanya masya Allah. Satu langkah dari rumah ke tempat mengaji, ke tempat belajar, berapa pahalanya? Satu langkah. Nah, kalau di luar puasa saja, siapa lupa jalan kepada menuntut ilmu, berarti dia sudah lupa jalan menuju surga. Nah, jadi banyak pahalanya ini. Nah, maka makan sahur, karena di dalam sahur itu ada barokahnya. Lebih-lebih kepada yang penyakit mah. Itu kalau nggak makan sahur, odor tiap hari puasanya itu. Kenapa kamu nggak puasa? Ozor Ustaz, sakit perut. Kenapa nggak makan sahur? Ketiduran. Nah, maka makan sahur itu barokah.
Nah, jadi kalau kita lihat dari hadis ini, Nabi Muhammad memerintahkan kita dengan amar tasaharu, puasa kalian. Puasa sahur kalian. Jadi kalau amar hakikatnya wajib. Jadi makan sahur wajib. Apa betul sahur wajib? Apa tidak? Makan sahur sunnah apa wajib? Sunnah. Tapi di sini wajib kayaknya. Sebab dengan lafaz amar. Nah, yang sebenarnya sunnah. Kenapa? Yang memalingkan amar ini dari makna wajibnya adalah ijma' para sahabat. Para sahabat berijma' bahwa makan sahur tidak wajib. Nah, berarti ijma' itulah sebagai karena bahwa tasaharu, amar yang ada dalam hadis itu bukan amar lil wujub, tapi amar lin nadab. Amar perintah untuk sunnah. Nah, ini nanti di dalam ilmu usul amar ini banyak faedahnya. Ada amar lil wujub, amar lil ibahah, amar lin nadab, amar lil tahdid, macam-macam banyak amar. Nah, di sini amarnya amar lin nadab. Jadi kalau begitu dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa makan sahur hukumnya adalah sunnah. Siapa yang makan sahur puasanya sah, yang enggak makan sahur puasanya juga sah. Pokoknya ada niat. Cuma ingat, makan sahur adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi selalu benar. Karena kata ulama apa? Inna khaira fittiba'i sunnah. Semua kebaikan ada di dalam mengikut sunnah. Setidaknya kalau tidak makan, minumlah 1 gelas air di saat waktu sahur supaya mendatangkan barokah. Kita semangat puasanya, nasyat, nggak ngantuk, kuat, tetap bersemangat di dalam melakukan ibadah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Fahim tuh? Nah, ada yang bertanya? Nah, gimana? Negara-negara miskin. Nggak jelas. Coba kamu dengar. Negara-negara miskin yang nggak ada makanan untuk berbuka. Nah, oh gitu. Oh, nah, udah jelas. Negara miskin nih, seperti Rohingya ya. Nah, seperti negara Rohingya sana tuh, udah dihantam, udah pindah ke Aceh orang tuh sekarang. Nah, udah jadi rakyat Aceh. Itu misalnya dia puasa, mau takjilul fitri, makanannya nggak ada ya. Terus mau makan apa gitu? Ya makan apa? Nggak ada makanannya gimana? Nah, itu hukumnya yang dimaksudkan. Nah, hukumnya gimana tuh? Sebab melambatkan buka puasa ya. Nah, begini dulu itu. Menyegerakan buka puasa sunat. Nah, bukan artinya kalau terlambat dosa ya. Nah, terlambat nggak apa-apa. Cuma kalau mau ikut sunnah Nabi, segerakan berbuka. Jadi bagi mereka yang terlambat berbuka, tidak ada dosanya. Nah, cuma lebih baik percepat untuk sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, begitu pertanyaan. Hah? Tak ada makanan. Jadi nggak makan dia. Tak ada makanan. Ya udah gimana itu? Ya udah nggak ada makan, ya udah nggak makan dia. Buka puasanya maksudnya. Nah, air nggak ada. Ya kalau nggak ada makanan, air nggak ada, semuanya nggak ada. Ya udah gimana cara berbuka? Ya udah niat aja lah buka puasa. Udah masuk buka puasa, ya Allah saya berbuka. Nah, sebab nggak ada makanannya. Tapi begini, kalau sudah masuk waktunya berbuka, mau berbuka tidak berbuka, ya puasanya selesai. Nah, udah masuk waktu maghribnya, sayanya belum buka, minum belum, makan belum, gimana puasanya? Ya udah selesai puasanya, nggak dianggap puasa lagi saya, sekalipun belum minum dan belum makan. Nah gitu, faham ya? Nah, khalas. Nah, kalau sudah baca qasidah. Fadhal. Allahu
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك أفضل الأتقياء. السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك أفضل الأتقياء. السلام عليك، السلام عليك.
وبارك عليه وعلى آله